Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Instrumentasi Dasar. Kami akan mempresentasikan materi tentang cara penggunaan, fungsi, dan juga pemeliharaan buret, stand buret, dan juga labu ukur. Tapi sebelum kita ke materinya atau sebelum ke presentasinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Next. Perkenalkan, saya Aisyah Prameswari dari Prodi atau kami dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas A atau Reg A, dan NIM saya yaitu 017. Perkenalkan, nama saya Marvella Yudiavita. Untuk NIM saya yaitu 020. Perkenalkan, saya Siti Arbainati Mutmainah, NIM saya 028. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Next. Buret adalah salah satu alat laboratorium yang terbuat dari kaca berbentuk silinder yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Buret memiliki fungsi yaitu untuk mengukur volume suatu cairan ataupun gas. Buret berbentuk silinder yang memiliki garis ukur atau skala seperti pipet ukur atau gelas ukur dan terdapat katup atau keran di bawahnya. Buret digunakan untuk mengalirkan volume yang bervariasi. Volume diukur dengan mengisi buret dengan cairan ke bagian atas skala, membaca volume cairan, dan kemudian membaca volume bagi setelah cairan habis melalui keran. Dalam membaca buret, garis pemisah disesuaikan sehingga bertepatan dengan meniskus cairan ketika dilihat pada tingkat yang sama. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian dari buret, stand buret, dan labu ukur? Kedua, bagaimana cara penggunaan buret, stand buret, dan labu ukur? Ketiga, bagaimana fungsi buret, stand buret, dan labu ukur? Dan yang keempat, bagaimana cara pemeliharaan buret, stand buret, dan labu ukur? Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, untuk sebelumnya. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari buret, stand buret, dan juga labu ukur. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana caranya buret, stand buret, dan labu ukur. Yang ketiga mengetahui bagaimana fungsi buret, stand buret, dan labu ukur. Dan yang keempat mengetahui bagaimana cara pemeliharaan buret, stand buret, dan labu ukur. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, untuk membantu memaparkan informasi kepada pembaca sehingga pembaca mengetahui definisi buret, stand buret, dan juga labu ukur dengan tepat. Yang kedua, mengetahui fungsi buret, stand buret, dan labu ukur. Yang ketiga, mengetahui cara penggunaan buret, stand buret, labu ukur dengan tepat sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan buret, stand buret, labu ukur agar tetap berfungsi dengan baik. Next. Oke, masuk ke materi presentasi yang pertama, yaitu ada definisi buret. Buret adalah gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan terdapat keran di bagian bawah yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan yang keluar. Buret digunakan untuk mengukur volume cairan yang keluar seperti halnya pipet. Buret terutama digunakan untuk titrasi. Next. Selanjutnya itu fungsi buret, yaitu untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Hal penting dalam penggunaan buret adalah kehati-hatian pengukuran volume dengan buret untuk menghindari kesalahan sistematik. Next. Selanjutnya ada cara penggunaan atau cara kerja buret. Yang pertama, buret diklaim pada statif dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Kedua, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dengan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan oleskan permukaannya dengan vaselin. Ketiga, bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. 4. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan, tidak terdapat gelembung udara. Next.
Kelima, atur tinggi cairan sampai mendiskusinya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. Keenam atau yang terakhir, mulailah titrasi. Tangan kiri memegang keran sambil memutarinya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyangkan dengan gerakan berputar searah dengan jarum jam agar larutan yang menetes dari buret segera tercampur atau bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai, ditandai dengan adanya perubahan warna. Next. Selanjutnya ada cara perawatan buret. Yang pertama, setelah digunakan, cuci dengan sabun, kemudian cuci dengan air ledeng atau aquades. Kedua, mengecek keran buret bocor atau tidak. Ketiga, mengeringkan buret dengan cara dibalut dan disumbat dengan tisu. Keempat, melakukan kalibrasi pada buret selama 1 tahun sekali. Dan yang kelima, perhatikan keran buret, gunakan pelumas untuk memudahkan putaran keran buret dan mencegah kebocoran. Next. Selanjutnya, labu ukur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu labu ukur. Labu ukur terbuat dari gelas peroksilikat yang mempunyai mulut labu dengan ukuran standar yang dilengkapi dengan tutup. Labu ukur berfungsi untuk membuat, mencampurkan, dan mengencerkan larutan pada volume tertentu. Labu ukur memiliki kapasitas volume 5-2000 ml. Cara menggunakan labu ukur. 1. Jika sampel berupa larutan, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam labu ukur dengan menggunakan pipet. Yang kedua, jika sampel berupa hablur, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu, tetapi gunakan cara ini. Yang pertama, masukkan bahan ke dalam mulut labu ukur dengan menggunakan corong kaca. Yang kedua, ganjal dengan batang kaca yang bengkok atau kertas yang digulung agar udara yang didesak cairan bisa mudah keluar. Yang ketiga, sampel dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu, dibilas dengan pelalut yang dipakai sampai 1/4 isi labu tersebut. Goyangkan labu, tetapi jangan dikosok hingga semua larut atau homogen. Yang ketiga, jika zat yang akan dilarutkan harus dipanaskan, jangan dipanaskan di dalam labu ukur, tetapi larutkanlah terlebih dahulu dengan air panas dalam piala gelas, baru setelah dingin dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang keempat, labu diisi kembali dengan air sampai di bawah lehernya digoyangkan, tetapi jangan dikocok. Yang kelima, tambahkan air sampai sekitar 1 cm di bawah tanda garis. Keringkan leher labu dengan menggunakan secarik kertas saring. Yang keenam, tambahkan air lagi dengan pipet tetes, setetes demi setetes, hingga meniskus berimpit dengan garis. Tutup labu, kemudian bolak-balikan labu minimal sebanyak 15 kali. Yang terakhir ada cara pemeliharaan labu ukur. Yang pertama, gunakan larutan pencuci biasa atau air dan deterjen. Yang kedua, hindarkan pencucian atau perendaman pada alat karena akan mengkikir tanda ukur pada alat tersebut. Yang ketiga, kerusakan pada alat ini selain retakan adalah pengukuran yang menjadi tidak akurat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah materi stand buret. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi stand buret. Stand buret adalah alat laboratorium berbentuk tabung kaca panjang dengan skala pengukuran dan keran di bagian bawah yang digunakan untuk mengukur dan mengalirkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Buret biasanya digunakan dalam titrasi kimia untuk menambahkan larutan titran secara terkendali dan presisi. Next. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat stand buret. Stand buret berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan akurasi tinggi, memungkinkan pengaliran cairan secara terkendali dengan presisi dan mempermudah pencatatan volume cairan yang ditambahkan selama
eksperimen yang semuanya penting untuk analisis kuantitatif dan interpretasi hasil dari eksperimen kimia seperti titrasi. Next, cara menggunakan stand buret. 1. Bersihkan buret dengan air suling dan bilas dengan larutan yang akan digunakan untuk menghindari kontaminasi. 2. Isi buret dengan larutan yang akan digunakan hingga melebihi skala, kemudian turunkan level cairan hingga mencapai garis awal yang diinginkan. Pasang buret pada stand buret secara vertikal menggunakan klem buret untuk menjaga stabilitas. Next. Ketiga, catat volume awal buret untuk referensi. Atur aliran cairan dengan membuka atau menutup keran secara hati-hati untuk mengontrol laju pengaliran. Keempat, tambahkan cairan ke dalam wadah titrasi atau reaksi dengan memantau perubahan indikator. Dan catat volume cairan yang digunakan setelah penggunaan. Bersihkan buret dengan air dan simpan dalam posisi terbalik atau pada dudukan buret untuk mencegah kerusakan. Next. Cara pemeliharaan stand buret. 1. Bilas labu ukur dengan air suling segera setelah digunakan untuk menghilangkan sisa cairan. Kedua, jika labu ukur digunakan untuk cairan yang meninggalkan residu atau kotoran, gunakan larutan pembersih yang sesuai dan sikat lembut untuk membersihkan bagian dalam. Next. Di sini ada daftar pustaka, ada sumber 4, yaitu yang sudah dijelaskan secara kita terangkan tadi. Next. Oke, presentasi kita cukup sampai di sini, tapi sebelum itu kita akan menampilkan video referensi dari kelompok kita tentang buret, stand buret dan juga labu ukur. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan cara kerja buret dan stand buret. Apa itu buret? Buret adalah sebuah alat laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawah. Lalu, stand buret itu apa? Stand buret adalah alat penyangga. Buret yang digunakan untuk menjepit buret agar berdiri tanpa dipegang. Sebelum itu ada alat-alat yang digunakan untuk praktikum buret dan stand buret ini. Yang pertama ada buret. Kedua ada stand buret. Yang ketiga ada labu Erlenmeyer. Keempat ada corong kaca. Dan terakhir ada beker glass. Selanjutnya ada bagian-bagian dari buret. Yang pertama ada klem pada buret yang berfungsi untuk menahan buret pada posisi yang stabil dan aman selama proses titrasi atau pengukuran volume berlangsung. Yang kedua, buret fungsinya untuk menampung cairan. Selanjutnya statif, yaitu fungsinya untuk menahan buret. Lanjut, keran pada buret berfungsi untuk mengontrol aliran cairan yang keluar dari buret. Terakhir, labu Erlenmeyer fungsinya untuk mencampur dan menyimpan cairan atau larutan. Langkah pertama adalah memasang buret ke stand buret dengan posisi tegak lurus. Setelah itu, letakkan Erlenmeyer di bawah buret. Pastikan posisi Erlenmeyer stabil dan tepat di bawah keran buret. Kemudian, masukkan cairan yang akan digunakan ke dalam buret menggunakan corong. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam buret. Isi buret hingga cairan mencapai di titik 0. Perhatikan skala pada buret hingga cairan mencapai level yang diinginkan. Ini sangat penting untuk memastikan pengukuran yang akurat. Saat siap menggunakan cairan, buka keran buret secara perlahan untuk mengeluarkan cairan ke dalam Erlenmeyer. Lakukan ini dengan hati-hati untuk mengontrol aliran cairan. Setelah mencapai volume yang diinginkan, tutup keran buret.
Pastikan untuk mencatat volume cairan yang telah digunakan dari skala pada buret. Itulah tadi cara penggunaan buret dan stand buret. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memudahkan Anda dalam bereksperimen. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kami banyak salah menyampaikan ketika presentasi, kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.